Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حبهم فيرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والعيسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sampai apa kita? Asma dan sifat ini. Hah? Asma. Halaman? 125. Hah? 125. Kemarin bicara ta'aluk ya. Wa kullu mawjudin anid lisam'i bih kadal basar idrakuhu inqila bih. Udah itu ya. Wa ghairu ilmi hadha kama thabat thumal hayatu ma bi syai'in ta'alluqat. Itu kita selesaikan kemarin tentang ta'alluqnya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Yang punya ta'alluq berapa? 6. Satu sifat tidak punya ta'alluq, yaitu sifat hayat.
Kemudian bicara asma dan sifat. Wa indana asma'uhul azimah kada sifatu dzatihi qadimah. Dan menurut kami ahlu sunnah, nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang agung. Begitu juga sifat-sifat zatnya adalah qadim. Jadi kita mengimani Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang qadim. Bukan hanya mengimani namanya saja, tapi juga mengimani Allah bersifat. Dan sifat itu berdiri pada zatnya Allah. Dan semua sifat Allah ya sebagaimana zatnya. Kalau zatnya qadim, maka sifatnya qadim. Kalau zatnya baru, maka sifatnya baru. Maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah, seseorang mukallaf wajib meyakini bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu wajib adanya dan bersifat qadim, tidak berawal. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Mulai kapan? Ente datang ngasih namanya datang. Bagi bubur apa? Merah putih. Orang kalau ngasih nama biasanya bagi bubur apa? Maka seluruh nama Allah itu sama dengan sifat Allah, yaitu qadim, tidak ada permulaannya. Dia dinamain Allah mulai kapan? Bukan karena kita memanggil dia baru dia punya nama, atau bukan dia sendiri yang ngasih nama dirinya, ya bukan. Itu adalah perkara yang qadim, yang diketahui Allah tidak ada permulaannya. Allah tahu keadaan dirinya, Allah tahu sifat dirinya, Allah tahu nama-nama dirinya tidak berawal. Jadi nama Allah itu qadim, bukan tulisannya, bukan. Kalau tulisan Allah alif, lam, ha itu baru. Kalau kamu tulis kan baru ada kan. Kalau dicetak baru nongol. Kalau kamu sebut baru muncul di lisan kamu, bukan itu. Tapi yang punya nama Allah dan namanya Allah itu qadim. Seperti sifat-sifat zatnya Allah, sifat ma'ani yang 7 juga qadim. Begitupun sifat-sifat Allah yang lainnya semuanya qadim. Adapun yang berpendapat bahwa yang dihukumi qadim adalah kalamullah azali yang menunjukkan pada nama-nama itu, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahul Latif, maka itu dihukumi qadim. Artinya kalamnya Allah pada semua nama-nama dirinya.
Allah kan mengetahui namanya dan Allah membicarakan namanya pada dirinya sendiri. Maka pengetahuan Allah ya Qadim, kalamnya menyebut nama-nama itu juga Qadim. Jangan sampai berpendapat seperti pendapatnya orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nama-nama Allah itu ntar baru. Kan Allah memperkenalkan namanya pada kita, berarti namanya baru. Oh ya bukan baru. Kalau baru berarti baru punya nama. Tadinya belum punya nama. Kalau baru diperkenalkan, beda nih. Saya punya nama dari kecil. Ketemu kamu udah gede, saya ngasih tahu nama saya Bures, ngasih tahu nih. Bukan berarti saya baru punya nama, bukan. Tapi saya baru memperkenalkannya kepada kamu, gitu loh. Nah Allah mengetahui nama-nama dirinya itu nggak ada awalnya. Adapun Allah memperkenal kepada kita, ya baru, kitanya juga baru muncul. Maka juga baru tahu nama-namanya Allah. Tapi nama pada dirinya Allah sendiri itu ya Qadim, tidak berawal. Berapa nama-nama Allah? Ya tidak terbatas. Yang disebut dalam Al-Quran ada 99. Yang satu dirahasiakan, namanya Ismul A'zam. Siapa yang tahu yang satu itu, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan, oh semua nama-nama Allah sama, nggak ada bedanya. Ada yang mengatakan, oh ada yang paling baik, ada yang baik. Seperti apa? Ada berpendapat yang paling baik di antara semua nama itu ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang mengatakan lagi Jalali wal Ikram. Ini beda-beda tuh. Terus orang mengenal nama-nama Allah juga jangan sampai tertipu. Kadang orang mengenal nama Allah, yang dikenal hanya nama-nama yang baik saja, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kamu paling suka nama apa? Ar-Razzaq. Oh iya, cocok kamu. Ya Fattah, ya Razzaq. Oh. Wahai pembuka kebaikan, pembuka pintu rezeki, pembuka. Paling senang nama itu, kamu yang lain nggak dikenal. Ada nama Karim, nama Rahim, nama Rahman, itu yang sering banyak dikenal itu, padahal nama yang lain yang menyeramkan banyak. Kayak apa? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, apa Maha Pemaksa. Allah itu kalau mau apa maksa. Lah yang bisa nolak siapa sih? Ente dibikin laki-laki dipaksa nggak? Dipaksa jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi sesuai dengan maunya Allah. Allah akan mengazab hambanya. Allah akan nggak ada yang bisa menolak apa yang dimaui Allah. Allah mengazab, Allah menghukum hamba-hambanya. Allah menyiksa hamba-hambanya. Ini nama-nama ini kadang nggak dikenal. Ini kan kalau sama Allah kayak sok akrab loh. Kayaknya Allah itu baik terus dah, padahal nggak demikian. Harus mengenalnya sempurna hingga kadang ya timbul rasa takutnya, timbul rasa cintanya, timbul punya harapan. Kenapa? Melihat apa yang dipandang dari nama-namanya Allah gitu loh. Hingga tiap nama-nama itu menimbulkan harapan pada kita. Kan Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kalau kamu mau ngundang Allah, mau nyebut Allah, maka sebutlah pakai nama-nama yang baik. Nah ketika nyebut namanya ya punya harapan. Kok nyebutnya namanya Razzaq, punya harapan. Nyebutnya kok Fattah, punya harapan. Nyebutnya namanya As-Sabur, ya punya harapan. Setiap nama punya. Kalau kita kok kenal semua nama-nama itu, nanti akan kenal Allah. Oh ternyata Allah
mampu melakukan itu semua, nggak hanya yang baik-baik saja. Jangan kayak Mu'tazilah, Allah itu maha baik, pokoknya nggak pernah jahat, nggak pernah melakukan yang jelek, nggak pernah menjadikan yang pahit yang dibikin Allah manis semuanya. Ya nggak begitu. Ada yang pahit sampai pahitnya getir banget, nggak pahit lagi, so pahit getir lagi. Udah dari kerjaan dipecat, kontrakan habis dikeluarin, bini minta cerai, anak masuk rumah sakit, perut lapar, sudah pahit getir lagi. Ya Allah, dan itu terjadi pada hamba-hambanya Allah. Bukan kok itu mah di sinetron doang, kata siapa di sinetron doang. Ada ya, ada tuh orangnya, ada tuh. Akhirnya nempel di masjid aja kayak sahabat Nabi Ashabus Suffah. Udah nggak punya apa-apa, nempel di masjid aja. Ya, jadi harus mengenal Allah dengan sempurna, hingga setiap nama-nama yang kita panggil kita punya harapan. Kan kita seringkali zikir Asmaul Husna, hafal Asmaul Husna. Maka tiap baca nama itu di hati kita berarti mengundang Allah dengan nama itu dan punya harapan baik dari nama itu, gitu loh. Kalau sifat-sifat Allah untuk apa? Untuk mengenali Allah. Beda nih, bedakan nama dan sifat. Nama itu bukan untuk kenal Allah. Kamu nggak bisa kenal Allah pakainya nama, nggak bisa. Kenal Allah harus pakai sifatnya, itu dong. Saya punya kawan namanya Amin. Saya panggil orang, saya punya kawan namanya Amin. Coba pikirkan kayak apa orangnya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Biar orang kenal Amin gimana caranya? Wah, Amin itu tinggi, gede, ganteng, putih. Kan sifatnya kita kenalkan kan. Begitu orang tahu, oh begitu sifatnya, oh itu Amin toh namanya. Baru kalau mau manggil dia pakai namanya. Kalau untuk kenal si Amin pakai sifatnya, gitu dong. Maka kita belajar sifat-sifat Allah yang 20 untuk kenal Allah. Adapun kita dikenalkan oleh Nabi nama-nama Allah, maka itu untuk mengundang Allah, memanggil Allah, menyebut Allah dalam doa kita, dalam harapan kita. Nabi yang mengajarkan nama-nama itu. Kalau enggak, kamu enggak kenal nama Allah. Enggak akan ada yang bisa mereka nama Allah itu siapa, enggak bisa, kecuali Allah ngasih tahu. Ada Amin di sini. Ada orang datang, dipikir nih orang namanya siapa, ya bisa enggak? Bisa enggak? Ini nggak bisa, wong nama kok dipikir. Harus dianya ngomong saya Amin. Oh, Amin Pak namanya. Pakai Rais nggak Pak? Enggak. Ya, jadi bedakan antara nama dan sifat. Jangan, oh nggak perlu sifat, perlunya nama aja, kenal Allah cukup pakai namanya. Nggak bisa. Kamu nyebut namanya orang, tiap hari kamu sebut. Umpamanya kamu nggak kenal sama Jokowi, kamu sebut Jokowi, tiap hari kamu sebut. Kenal nggak kira-kira? Ya nggak bisa kenal. Apa yang bisa dipahami dari namanya? Nama itu bukan untuk mengenali, tapi untuk memanggilnya. Baru pakai namanya. Kalau mau kenal orangnya pakai sifatnya, ya.
Terus waqtira'an asmahu tauqifiyah kada sifatu fahfadhi sam'iyah. Dan dipilih bahwa nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Nama Allah itu tauqifiyah. Begitu juga sifat-sifat Allah, maka hafalkanlah yang sam'iyah. Jumhur ahlu sunnah, artinya rata-rata ulama ahlu sunnah itu berpendapat bahwa penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis, juga ijma'nya para ulama gitu. Maka jangan engkau menetapkan nama atau sifat pada Allah tanpa ada dasar dari Al-Quran atau hadis atau ijma'nya para ulama. Tauqifiyah itu maknanya berhenti atau tergantung kepada berita. Nggak bisa nama itu kamu karang sendiri, nggak bisa. Makanya nama Allah itu ya sudah segitu doang, nggak ditambahin. Nah kalau saya mau nambahin nama-nama Allah sendiri boleh nggak, Beb? Boleh nggak? Saya mau nambahin nama kayak Ya Hanan, Ya Manan, di Quran nggak ada tuh. Atau mau menamakan Tuhan dengan yang lain, Tuhan itu yang lucu namanya. Sebenarnya yang membuat lelucuan, kan jadinya sifat fi'il. Boleh nggak? Boleh, tapi nggak dapat pahala ketika menyebutnya gitu. Yang jadi pahala ketika menyebutnya nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang diantarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kamu menyebut nama-nama itu, kamu dikasih pahala. Lah kalau saya nyebut pakai nama-nama lain, dapatnya apa? Dapatnya ingat Allah, bukan dapat pahala, gitu loh. Kayak contoh para orang-orang sufi itu kalau zikir, yang biasanya kita zikir la ilaha illallah, mereka orang-orang sufi kadang disingkat-singkat zikirnya. Kadang cuman Allah, Allah. Kadang malah cuman hu. Dapat apa ngomong hu? Ada zikir hu ada? Ada hadisnya? Iya, dapatnya apa? Dapatnya ingat Allah gitu loh. Kan untuk mengantarkan kita ingat Allah perlu kalimat. Kalau kalimatnya panjang, bagi mereka kepanjangan. Udah cukup hu. Kenapa? Sedikit ingatnya sama, bisa dapat banyak dibaca gitu loh. Ini orang-orang yang menghemat waktu untuk beramal. Ada orang begitu tuh. Ada satu ulama istimewa. Kata dia, saya sudah 40 tahun gak pernah mengunyah roti. Gak pernah mengunyah.
Terus makannya apa? Saya kalau makan, saya langsung menelan bubur. Nggak pernah mengunyah roti. Kenapa? Karena saya hitung mengunyah roti dan makan bubur itu jeda waktunya banyak bedanya. Kalau makan roti pakai ngunyah itu bisa 10 menit umpamanya, berapa jam. Kalau makan bubur dikunyah nggak? Lah, sisa waktunya untuk apa? Untuk berzikir. Dihitung matematis. Kenapa? Kalau saya ngunyah roti sama makan bubur, waktu saya terbuang sekian menit. Yang sekian menit itu kalau saya pakai zikir dapat sekian puluh kali. Bubur aja lah makannya. Ini ada orang-orang begitu coba. Bukan, waktunya itu diperbanyak untuk zikir kepada Allah. Gimana waktunya dapat zikir yang banyak, ingat Allah terus gitu loh. Kayak tadi yang hu itu waktu yang singkat bisa ingat Allah. Itu orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanallah, begitu. Kayak Sayyidina Ali. Kalau pesen sama istrinya apa? Ente kalau masak yang cepet dan yang mateng, biar saya nggak kelamaan ngunyah, bisa langsung balik zikir lagi. Pesannya. Nah, ini kan nggak yang enak ya. Kalau nggak enak jangan. Lain lagi kalau ini pesannya kan. Masak yang top, yang enak. Kalau mereka enggak, yang cepet mateng biar dimakan nggak keras, langsung masuk, saya bisa kembali zikir kepada Allah. Dan zikirnya menggunakan nama-nama yang tauqifiyah, yang tidak berasal dari pikirannya sendiri, tapi berasal dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu ya tauqifiyah. Tapi sifat Allah dalam Al-Quran harus kamu tahu yang mana. Ya sifat-sifat maknawiyah, sama sifat-sifat salbiyah yang disebut dalam Al-Quran. Adapun sifat ma'ani itu sifat yang dijumpai oleh akal. Di Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, tapi kita mengimani Allah pasti punya sifat tersebut. Dari mana? Dari akal yang sehat. Walaupun nggak disebut dalam Al-Quran, tapi karena akal kita sehat, setiap yang punya sifat maknawiyah pasti punya sifat ma'ani. Itu ijma'nya para ulama. Maka kita mengenal sifat Allah ada 20. Ada yang disebut dalam Al-Quran, ada yang kita jumpai pakai akal, hingga jadilah keputusan, kesepakatannya para ulama. Nama-nama Allah dalam Al-Quran bukan Allah bertangan, Allah berwajah, Allah itu bukan nama-nama yang begitu yang disebutkan. Tapi nama-nama sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Kalau berwajah, bertangan bukan sifat, itu namanya anggota tubuh jadinya. Maka mustahil kalau Allah punya semua itu. Ini berlawanan nih. Sebagian kelompok mengatakan siapa yang gak iman Allah punya tangan, kafir. Kita sebaliknya, siapa yang iman Allah punya tangan, kafir. Siapa yang iman Allah punya tangan,
seperti tangan kita, maka hukumnya kafir. Karena tangan itu bagian dari organ, bagian dari anggota, maka Allah mustahil beranggota. Karena menghilangkan makna keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, tidak diperbolehkan menetapkan nama atau sifat-sifat bagi Allah kecuali dengan izin syar'i. Maksudnya disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya nama dan sifat yang diizinkan syar'i saja yang boleh ditetapkan bagi Allah, seperti As-Sabur, Asy-Syakur, Al-Halim, As-Sabur. As-Sabur itu berarti Allah adalah zat yang sabar. Maksudnya Allah itu zat yang menunda siksaan kepada hamba. Kan kalau kita itu berbuat maksiat, itu pantasnya langsung disiksa. Tapi Allah enggak demikian. Ada hamba yang maksiat tapi enggak diazab-azab oleh Allah. Maka Allah dinamakan As-Sabur, zat yang sabar. Sabar itu bukan sifat hati, maksudnya sifat fi'il, menunda penyiksaan gitu loh. Kalau sifat diri, sifat hati kayak kita, jadinya Allah penyabar, hatinya luas, begitu ya. Asy-Syakur, Allah itu bersyukur. Gimana itu? Allah berterima kasih gitu. Maknanya Allah itu zat yang memberi pahala pada amal-amal yang sekecil apapun yang diperintahkannya gitu loh. Dikasih pahala nih. Kayak Allah itu bersyukur sama kamu. Makasih ya udah mau ngerjain perintah saya gitu loh. Jadi asyakurnya bagi Allah bukan Allah berterima kasih karena kita telah beribadah. Asyakur itu maknanya Allah zat yang memberikan pahala. Allah yang menjadikan amal kita, Allah pun yang ngasih pahala untuk tiap-tiap amal itu. Maknanya Allah menghargai tiap amal-amal yang kita kerjakan. Sedangkan kata Al-Halim sama dengan As-Sabur. Maka nama-nama ini kalau disebutkan mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena nama-nama ini semuanya disebutkan langsung di dalam Al-Quranul Karim. Lah kalau ada nama-nama yang yang menyerupai nama kita gimana, Bib? Di Quran dalam hadis disebutkan ada nama-nama Allah atau sifat-sifat yang disifatkan kepada Allah tapi menyerupai keadaan kita, gimana? Ya harus ditakwil, maknanya harus disucikan gitu loh. Nggak boleh kita terima mentah-mentah semua nama-nama tersebut. Nggak boleh kita ambil langsung nama-nama itu. Kenapa? Karena semua yang berkaitan sama Allah harus mukhalafah lil hawadis. Itu pokok utamanya. Maka banyak itu dalam hadis-hadis kalau kamu baca, Allah itu berselendang,
Allah berselendang gimana? Kalau kamu minta kepada Allah, tariklah selendangnya Allah. Hadis, merengek. Jangan diartikan sebagaimana zahirnya kita, Allah berpakaian, Allah berusak. Harus ditakwil. Lah kalau nggak ngerti takwilnya gimana, Bib? Ya jangan nyerempet-nyerempet, diartikan sendiri. Udah dibaca aja hadisnya, nggak usah diartikan. Karena akan bahaya kalau kamu ngartiin. Makanya orang yang baca terjemah Al-Quran sebelum dia ngaji tauhid itu berbahaya. Bisa sampai menetapkan sifat Allah seperti sifatnya makhluk. Itu bahayanya. Tapi kalau kamu sudah ngaji tauhid, bisa memisahkan semua itu, maka itu aman. Menjadi keselamatan kita, menjauhkan sifat-sifat Allah dari sifat-sifatnya makhluk. Ya. Ini bicara tentang asma dan sifat. Kita iman, asma dan sifat kita iman. Tapi bukan berarti tauhid kita harus tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Enggak begitu. Tetap tauhid ya tauhid, enggak ada tauhid uluhiyah, enggak ada rububiyah, enggak ada asma dan sifat, enggak ada. Jadi kita mengesahkan Allah dalam keadaan zatnya kita esakan, sifatnya kita esakan, perbuatannya juga kita esakan. Itu yang kita kenal dari makna tauhid. Gak ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, gak ada. Nah, insyaallah kita sambung yang akan datang bicara tentang takwil dan tafwid. Ini ada keterangan dari ulama. Ada ulama yang ketika menjumpai nama-nama atau sifat Allah yang menyerupai, maka mereka mentakwilnya. Ada yang tidak mentakwil tapi mentafwid namanya. Apa sih takwil? Apa sih tafwid? Nanti kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana tarabna wa amini rawati wa ghfirli walidina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت العبد وآله وصحبه عدد قاسي صحبي والحمد Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.